Mas Ruli, saya mau bantu untuk menanggapi yang kedua, boleh nggak? Meskipun saya bukan pemerintah, saya tahu susah banget pastinya karena banyak banget di luar sana layanan dan juga website-website, situs-situs terutama ya, mau udah diblokir sejuta, lahirnya sehari bisa sampai 2-4 juta barangkali ya. Silakan dari Mas Ruli, tanggapannya gimana nih kalau untuk izin yang mengatur penggunaan VPN? Kalau izin penggunaan VPN ini sendiri, karena memang VPN masih dibutuhkan untuk beberapa hal terkait dengan seperti itu. Nah, kalau misalnya regulasi dari pemerintah sendiri, kayaknya kita perlu ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dengan orang-orang Kominfo terkait dengan hal itu semuanya. Tetapi kalau misalnya, ya sekali lagi di dunia digital itu semuanya ada, semuanya itu tersedia di sana. Tinggal bijaknya dari diri kita sendiri. Betul. Menggunakan atau enggak kayak gitu ya. Kalau misalnya tadi dibilang gitu, kenapa sih pemerintah nggak memblok VPN-nya aja atau apa kayak gitu? Ya sekali lagi karena memang VPN juga masih dibutuhkan untuk beberapa segi itu tadi. Gitu sih kalau misalnya menurut saya. Nah, kalau misalnya terkait dengan situs-situs yang diblok sama pemerintah, ya memang ada hal-hal yang kita ini kan masih dalam untuk dalam sebagai masyarakat yang benar-benar teredukasi dan memiliki literasi digital yang baik, itu kan masih on progress ya. Kita semuanya juga masih dalam tahap pembelajaran gitu. Jadi memang upaya pemerintah untuk melindungi kita adalah salah satunya adalah dengan memberikan batasan itu tadi gitu. Nah, kalau misalnya dalam bahasa kasarnya itu adalah blokir situs, blokir layanan untuk beberapa layanan tertentu kayak gitu. Itu adalah upaya untuk melindungi, karena memang seringkali antara kita yang sudah punya punya awareness dari diri kita sendiri, itu mah nggak utik-utik yang hal-hal yang nggak beres itu. Betul. Justru yang di bawah umur belum bertanggung jawab ataupun apa, mereka lebih pintar untuk otak-atik gitu. Kalau misalnya nggak dibenteng sama pemerintah, itulah yang jadi bahayanya. Gitu jadi, sih. Jadi kalau kita bisa lihat situasinya, Mas Ruli ya, sikapnya pemerintah sendiri adalah dengan memblokir situs-situs ini dan memberikan awareness seperti yang kita lakukan ini adalah sikapnya. Ini adalah tindakan antisipasinya. Nah, balik lagi nih, kita kalau misalnya mundur beberapa tahun ke zaman banyaknya DVD bajakan, ya kan, pemerintah udah sedemikian rupa mencoba untuk mengantisipasi. Akhirnya ketolongnya adalah dengan OTT berbayar yang mengeluarkan film-film kualitas premium yang tadinya kita tidak bisa dapatkan dengan mudah, entah di bioskop ataupun di streaming. Streaming kan tahu sendiri kualitasnya tidak terlalu bagus. Yang bioskop gratisan online itu tuh dengan iklan nongol kiri kanan yang berbahaya kalau di samping kita ada dede masih SD. Ya kan? Nah itu dia, jadi balik lagi kayak ini kita ngobrol antar sesama presenter lah ya, ibaratnya Mas Ruli ya, Mas Raffi. Jadi memang kita tergantung di diri kita sih, dan pembinaan kita untuk ke generasi yang baru. Jadinya kalau seandainya balikin lagi ke kondisinya, ada nggak pengamanan yang mutlak gitu ya bisa dilakukan sama orang aparat yang memiliki wewenang? Ya nggak bakalan ada, karena di negara superpower sekalipun, di negara yang strict banget sekalipun seperti China, itu tetap aja ada orang-orang seperti yang pengen gratisan, seperti yang pengen di China kan agak tertutup ya untuk internetnya kan, security-nya agak diamankan. Mereka pengen, gue nggak pengen pakai yang China buat nih, gue pengen pakai Google juga, pengen pakai Facebook juga. Jadi tetap aja orangnya mah masih ada, Mas Ruli ya. Mas Ruli, mohon maaf. Iya, ada. Waktu kemarin juga kemarin waktu pandemi di Wuhan di lockdown, kebetulan kan ada sahabat juga yang yang ada di Wuhan lagi menempuh perkuliahan di sana gitu. Aku nanya kabarnya ke dia, kok bisa upload di Instagram, kok bisa upload di ini, padahal kan kalau misalnya kita tahu di China kan ada Weibo, terus juga yang lainnya kayak gitu. Kok bisa sih VPN dong solusinya, katanya gitu. Oh ya, ternyata di sana pun juga masih bisa untuk melakukan hal-hal yang seperti ini, sekalipun batasannya itu juga jelas gitu. Ya, jadi seperti analogi pisau ya, pisau bisa dipakai untuk dalam tanda kutip membunuh orang atau dipakai buat motong wortel di dapur. Jadi balik lagi, semoga itu menjawab pertanyaannya Mas Raffi, dan semoga bisa disampaikan nih ilmu yang bermanfaat ini dari teman-teman yang menghadiri webinar, supaya orang-orang sekitar pun awareness-nya bertambah tinggi.